rekan guru Nusantara. Kali ini guruku 017 akan berbagi cara menyusun jadwal pelajaran pada kurikulum Merdeka, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Untuk rekan guru yang berada pada jenjang sekolah menengah, silakan menyesuaikan. Pada kurikulum Merdeka terdapat dua jenis jadwal pelajaran, yaitu jadwal pelajaran intrakurikuler dan jadwal pelajaran kokurikuler atau P5. Kita langsung aja ya, cara menyusun jadwal kurikulum Merdeka. Berikut ini tabel alokasi waktu mata pelajaran kelas 1 sekolah dasar. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024. Jadi ini merupakan pedoman yang terbaru ya Bapak Ibu. Asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu, terdiri dari 2 semester. Asumsi 1 semester sama dengan 36 minggu dibagi 2 semester sama dengan 18 minggu. Ini berarti alokasi waktu pembelajaran dalam 1 semester kurang lebih 18 minggu. Pada jenjang sekolah dasar, durasi 1 jam pelajaran adalah 35 menit. Dalam tabel ini disajikan ada 6 mata pelajaran wajib yang dilengkapi dengan jumlah jam pelajaran intrakurikuler dan juga kokurikuler atau P5. Seperti kita ketahui pada kurikulum Merdeka, untuk setiap mata pelajaran wajib terdapat pembelajaran kokurikuler atau P5. Misalnya di sini mata pelajaran pendidikan agama. Jam pelajaran intrakurikulernya ada 3 jam pelajaran dan kokurikuler atau P5-nya ada 1 jam pelajaran. Sehingga total dalam seminggu itu ada 4 JP untuk pembelajaran pendidikan agama. Begitupun juga dengan mata pelajaran yang lain. Total jumlah jam pelajaran dalam seminggu untuk intrakurikuler adalah 23 jam pelajaran. Sedangkan untuk kokurikuler atau P5 adalah 7 jam pelajaran. Diperoleh 1 minggu alokasi pembelajaran di kelas 1 adalah 30 jam pelajaran. Alokasi waktu ini yang akan kita gunakan sebagai pedoman dalam menyusun semua jadwal pelajaran, baik jadwal pelajaran dengan P5 sistem harian, mingguan maupun sistem blok. Kemudian perlu kita ketahui ya Bapak Ibu, jadwal proyek P5 yang kita rencanakan atau kita pilih tentu saja akan berpengaruh terhadap jadwal pelajaran yang akan kita susun nantinya. Ada 4 bentuk jadwal pelajaran yang akan disajikan atau yang akan kita susun pada video kali ini, yaitu yang pertama jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem harian, yang kedua jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem mingguan, yang ketiga jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem blok, dan yang keempat kebalikan daripada yang ketiga, yaitu jadwal pelajaran kokurikuler P5 sistem blok. Kita mulai dari jadwal pelajaran yang pertama, yaitu jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem harian. Untuk jadwal pelajaran dengan P5 sistem harian, cara penyusunannya hampir sama dengan jadwal pelajaran seperti biasa. Pada sistem harian, dalam 1 minggu dilaksanakan pembelajaran intrakurikuler dan juga P5. P5 dapat dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang disebarkan atau diedarkan pada beberapa hari tertentu, sama seperti mata pelajaran intrakurikuler. Sehingga dalam beberapa hari tertentu juga
terdapat jam intrakurikuler yang berdampingan dengan jam pembelajaran P5. Di sini saya letakkan 3 hari pada akhir minggu, yaitu di hari Kamis ada 2 jam pelajaran, di hari Jumat ada 2 jam pelajaran, dan di hari Sabtu ada 3 jam pelajaran. Pembelajaran diawali dengan intrakurikuler dan pada jam terakhir kegiatan pembelajaran P5. Pemilihan hari sesuai dengan keinginan Bapak Ibu dan juga silakan rekan guru menyesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Jika ada kegiatan rutinitas sekolah, jam masuk sekolah yang telah ditentukan, lama waktu yang digunakan untuk istirahat, mata pelajaran pilihan dan juga muatan lokal selain mata pelajaran wajib, penempatan mata pelajaran per harinya, serta jumlah jam pelajaran dalam satu hari. Tentunya tetap mengacu pada pedoman alokasi waktu jam pelajaran yang harus dipenuhi dalam satu minggu tersebut. Di kelas 1, alokasi waktu pembelajaran dalam satu minggu adalah 30 jam pelajaran. Inilah yang kita gunakan dalam menyusun jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem harian. Jadwal pelajaran yang kedua yaitu jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem mingguan. Kita susun jadwal pelajaran seperti biasa, seperti pada jadwal pelajaran harian, hanya bedanya pembelajaran P5 kita letakkan khusus pada satu hari tertentu. Jadi dalam satu minggu pembelajaran terdapat satu hari khusus untuk pembelajaran P5. Di sini saya letakkan pada akhir minggu yaitu hari Sabtu. Untuk rekan guru silakan meletakkan pembelajaran P5 pada hari sesuai keinginan masing-masing. Bersamaan dengan jadwal harian yaitu dalam satu minggu, pembelajaran yang dilaksanakan tetap intrakurikuler dan juga P5. Sedangkan perbedaannya dalam satu hari, pembelajaran intrakurikuler tidak berdampingan dengan pembelajaran P5. Selanjutnya perbedaan yang kedua kemungkinan pada jumlah jam pelajaran dalam satu hari. Karena kelas 1 jumlah jam P5-nya ada 7 jam pelajaran, sehingga di hari Sabtu pembelajaran sampai jam ke-7, berbeda dengan hari yang lain. Untuk mata pelajaran intrakurikuler kita letakkan di 5 hari yang lain dengan membagi jumlah jam pada 5 hari tersebut. Jika di jadwal harian sebelumnya, satu minggu pembelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu terbagi rata 5 jam pelajaran untuk satu hari, akan berbeda pada jadwal mingguan yaitu khusus pada satu hari tertentu untuk memenuhi jam pelajaran P5 sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Selanjutnya kita ke jadwal yang ketiga dan yang keempat, yaitu jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem blok, dan yang keempat merupakan kebalikannya yaitu jadwal pelajaran kokurikuler P5 sistem blok. Untuk dapat menyusun jadwal seperti ini, kita terlebih dahulu melakukan penghitungan. Seperti apa penghitungannya? Mari kita simak bersama. Penghitungan jadwal pelajaran intrakurikuler dan kokurikuler P5 khusus sistem blok. Asumsi tetap sama yaitu 1 tahun sama dengan 36 minggu. Asumsi 1 semester sama dengan 18 minggu. Kita tetap menggunakan pedoman alokasi waktu mata pelajaran yang sebelumnya. Yang pertama dilakukan adalah hitung banyak jam pelajaran intrakurikuler dan P5 dalam satu semester dengan asumsi 18 minggu. Jumlah jam pelajaran dalam satu minggu untuk intrakurikuler adalah 23 jam pelajaran, sedangkan untuk P5 adalah 7 jam pelajaran. Sehingga dalam satu semester untuk intrakurikuler sama dengan 18 minggu,
dikalikan 23 jam pelajaran sama dengan 414 jam pelajaran. Selanjutnya untuk P5 sama dengan 18 minggu dikalikan 7 jam pelajaran sama dengan 126 jam pelajaran. Kedua alokasi waktu inilah yang akan dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu 1 semester. Kemudian hitung alokasi jangka waktu atau banyak minggu atau bisa juga dikatakan lama waktu pembelajaran intrakurikuler dan P5 dengan menggunakan jumlah jam per minggu. Jumlah jam pelajaran 1 minggu di kelas 1 adalah 30 jam pelajaran. Jika digambarkan dalam interval garis 1 semester atau 6 bulan, kita akan menghitung berapa lama waktu pembelajaran intrakurikuler akan dilaksanakan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembelajaran P5. Begitupun juga dengan P5 kita akan menghitung berapa lama waktu pembelajaran P5 akan dilaksanakan. 1 minggu sama dengan 30 jam pelajaran. Yang pertama kita hitung yaitu intrakurikuler sama dengan 414 jam pelajaran dibagi 30 jam pelajaran sama dengan 13,8 minggu sama dengan 13 minggu ditambah 0,8 dikali 30 jam pelajaran sama dengan 24 jam pelajaran. Tidak mencapai 30 jam pelajaran atau kurang dari 1 minggu. Untuk lebih jelasnya, boleh lihat kembali jadwal harian atau pada jadwal sistem blok nantinya. Bisa juga dengan cara 13 minggu dikali 30 jam pelajaran sama dengan 390 jam pelajaran. Kita kurangkan 414 jam pelajaran kurang 390 jam pelajaran sama dengan 24 jam pelajaran. Jadi 13 minggu ditambah 24 jam pelajaran. Alokasi intrakurikuler sama dengan 13 minggu ditambah 24 jam pelajaran. Cara yang sama kita gunakan untuk menghitung P5 sama dengan 126 jam pelajaran dibagi 30 jam pelajaran sama dengan 4,2 minggu sama dengan 4 minggu ditambah 0,2 dikali 30 jam pelajaran sama dengan 6 jam pelajaran. Tidak mencapai 30 jam pelajaran atau kurang dari 1 minggu. Bisa juga dengan cara 4 minggu dikali 30 jam pelajaran sama dengan 120 jam pelajaran. Kita kurangkan 126 jam pelajaran kurang 120 jam pelajaran sama dengan 6 jam pelajaran, jadi 4 minggu ditambah 6 jam pelajaran. Alokasi P5 sama dengan 4 minggu ditambah 6 jam pelajaran, sehingga diperoleh alokasi intrakurikuler sama dengan 13 minggu ditambah 24 jam pelajaran. Alokasi P5 sama dengan 4 minggu ditambah 6 jam pelajaran. Dijumlahkan 17 minggu ditambah 30 jam pelajaran. Untuk 30 jam pelajaran kita alokasikan menjadi 1 minggu, sehingga total alokasi waktu dalam 1 semester 17 minggu ditambah 1 minggu sama dengan 18 minggu.
Sesuai ya Bapak Ibu dengan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam satu semester, yaitu 18 minggu. Dalam hitungan bulan, alokasi 1 bulan sama dengan 4 minggu. Intrakurikuler sama dengan 13 minggu dibagi 4 minggu sama dengan 3 bulan ditambah 1 minggu ditambah 24 jam pelajaran. Sedangkan untuk P5 sama dengan 4 minggu sama dengan 1 bulan ditambah 6 jam pelajaran. Agar lebih jelas, berikut gambaran alokasi waktu yang disajikan pada kalender. Terdapat keterangan tanda panah berwarna kuning adalah kegiatan MPLS, karena ini adalah kelas 1. Tanda panah berwarna biru pembelajaran intrakurikuler, dan tanda panah berwarna hijau pembelajaran kokurikuler atau P5. Di daerah saya berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran baru 2024-2025 dimulai pada minggu ketiga bulan Juli, tepatnya tanggal 15 Juli. Dan juga kegiatan MPLS kelas 1 selama 2 minggu. Untuk itu pembelajaran intrakurikuler dimulai pada minggu kelima, tepatnya tanggal 29 Juli. Berdasarkan perhitungan alokasi pembelajaran intrakurikuler, yaitu selama 13 minggu ditambah 24 jam pelajaran, 13 minggu ditambah 24 jam pelajaran, artinya full pembelajaran intrakurikuler selama 13 minggu. Kita akan hitung pada kalender Bapak Ibu, tanda panah berwarna biru selama 13 minggu. Minggu pertama, untuk minggu pertama Bapak Ibu kita satukan akhir bulan Juli dengan awal bulan Agustus. Kita lanjut minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8, minggu ke-9, minggu ke-10, minggu ke-11, minggu ke-12, minggu ke-13. Full pembelajaran intrakurikuler. Sebelum kita lanjut, kita perhatikan catatan di bawah ini. Pada minggu ke-14, bulan Oktober minggu ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, di akhir bulan Oktober. Untuk jam pelajaran intrakurikuler sebanyak 24 jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu, intrakurikuler tadi itu 13 minggu 24 jam pelajaran. 24 jam pelajarannya berada di minggu ke-14. Dihitung berdasarkan jadwal pelajaran P5 sistem harian. Kita masih menggunakan jadwal yang sudah jadi sebelumnya, yaitu harian. Oleh karena kita belum menyusun jadwal pelajaran P5 sistem blok ya Bapak Ibu. Nanti jika sudah ada jadwal sistem bloknya, kita akan bisa lihat di situ seperti apa 24 jam pelajaran dalam 1 minggu itu. Sedangkan selebihnya akan dilanjutkan dengan pembelajaran P5 sebanyak 6 jam pelajaran. Pada minggu ke-14 ini Bapak Ibu terlaksana pembelajaran intrakurikuler dan juga P5. Alokasi waktu di kelas 1 dalam 1 minggu adalah 30 jam pelajaran. Jadi 24 jam pelajarannya itu adalah intrakurikuler dan 6 jam pelajarannya itu akan dilanjutkan dengan pembelajaran P5.
Berdasarkan alokasi waktu pembelajaran P5 selama 4 minggu 6 jam pelajaran. 6 jam pelajarannya sudah berada di sini di minggu ke-14. Berarti 4 minggunya itu berada di bulan November. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Jika kita hitung Bapak Ibu selama 1 semester dari pembelajaran intrakurikuler sampai dengan P5 itu ada 18 minggu ya Bapak Ibu, terpakai semua. Sedangkan jika kita hitung dari awal tahun ajaran baru itu sebenarnya ada 20 minggu, tetapi karena digunakan untuk kegiatan MPLS, alokasi waktu 18 minggu terpakai semua. Untuk itu tidak ada minggu cadangan. Pada bulan Desember sudah tidak ada lagi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan kalender pendidikan tanggal 2 Desember, peserta didik sudah melaksanakan SAS atau sumatif akhir semester. Selanjutnya, untuk pembagian jumlah jam pelajaran tiap minggu yang akan kita gunakan dalam penyusunan jadwal sistem blok, tetap berdasarkan tabel alokasi waktu intrakurikuler dan kokurikuler P5 sebelumnya, atau berdasarkan pedoman alokasi waktu mata pelajaran yang kita gunakan pada jadwal sistem harian maupun sistem mingguan. Jam pelajaran P5 dijadikan jam pelajaran intrakurikuler dengan menambahkan pada mata pelajaran masing-masing. Jadi dapat dikatakan jam pelajaran pada sistem blok, baik itu intrakurikuler maupun P5, dipadatkan dalam waktu tertentu. Intrakurikuler dipadatkan selama 13 minggu 24 jam pelajaran, sedangkan P5 dipadatkan selama 4 minggu 6 jam pelajaran. Pembelajaran intrakurikuler dilaksanakan lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran P5. Misal di sini mata pelajaran yang pertama yaitu pendidikan agama. Jumlah jam intrakurikuler dalam 1 minggu yaitu 3 jam. Ditambahkan dengan jumlah jam P5 dalam 1 minggu yaitu 1 jam. Diperoleh 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. 4 jam inilah yang digunakan dalam jadwal sistem blok untuk pelajaran pendidikan agama. Jadi bukan lagi 3 jam pelajaran dalam 1 minggu, tetapi 4 jam pelajaran. Dipadatkan menjadi 4 jam pelajaran. Begitupun juga dengan mata pelajaran yang lainnya. Pada kolom terakhir inilah yang kita gunakan sebagai jumlah jam pelajaran dalam 1 minggu untuk bisa menyusun jadwal pelajaran intrakurikuler maupun P5 dengan sistem blok. Berikut jadwal pelajaran yang diperoleh setelah dilakukan penghitungan. Kita berada pada slide terakhir, yaitu jadwal ketiga dan jadwal keempat. Jadwal ketiga adalah jadwal pelajaran intrakurikuler dengan P5 sistem blok, dan jadwal keempat merupakan kebalikannya, yaitu jadwal pelajaran kokurikuler P5 sistem blok. Jadwal ketiga intrakurikuler berlaku selama 13 minggu ditambah 24 jam pelajaran. 24 jam pelajaran berada di minggu ke-14. Kita lihat di sini sampai hari apa dan jam keberapa. Di sini rata-rata jumlah jam perharinya adalah 5 jam pelajaran. Untuk itu sampai hari keempat atau hari Kamis, jumlah jam pelajaran adalah 20 jam pelajaran.
4 jam pelajarannya itu berada di hari Jumat jam keempat. Di sini ya Bapak Ibu. Untuk hari Jumat jam kelima dan hari Sabtu dalam minggu tersebut ya, minggu ke-14 akan dilanjutkan dengan pembelajaran P5. Jadi jadwal di sini mulai kita gunakan di hari Jumat dan hari Sabtu. Pada kedua jadwal jumlah jam perharinya sama ya Bapak Ibu. Yang membedakan di sini mata pelajaran intra yang dipadatkan. Kita susun jadwal pelajaran seperti biasa sesuai jumlah jam yang dipadatkan sebelumnya ya. Contohnya tadi pendidikan agama, jumlah jam pelajaran dalam satu minggu itu 4 jam pelajaran. Di sini sudah kita susun sebanyak 4 jam pelajaran di hari Senin dan hari Sabtu. Untuk jadwal P5 semua pembelajarannya adalah kegiatan P5. Demikian Bapak Ibu cara menyusun jadwal pelajaran pada kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat.